Imam Hasan al-Basri adalah seorang ulama tasawuf yang sangat zuhud dari kalangan tabi'in yang lahir pada tahun 21 Hijriah, 2 hari sebelum terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Ia lahir, tumbuh, dan tinggal di kota Basrah sehingga dinisbahkan menjadi namanya Al-Basri. Tidak kurang dari 370 orang sahabat, 70 orang diantaranya adalah Ahlul Badar yang menjadi guru dan rujukan Hasan al-Basri. Termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang digelari Nabi sebagai pintunya ilmu. Namun kisah taubatnya Hasan al-Basri termasuk unik dan memilukan. Sebelumnya, Hasan adalah seorang pemuda tampan yang hidup berkelimpahan harta. Ia selalu memakai pakaian yang indah-indah dan suka berkeliling kota untuk bersenang-senang. Suatu ketika ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan tubuhnya sangat memikat. Hasan berjalan di belakangnya dan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" Hasan berkata, "Malu kepada siapa?" Wanita itu menjawab, "Malu kepada Zat yang maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan sempat tertegun dengan perkataan wanita itu yang rasanya menghujam jauh ke dalam hatinya. Sempat terjadi pergolakan, tapi kecantikan dan pesona wanita itu seolah membelot sukmanya, terutama dua matanya yang jeli memikat. Ia benar-benar jatuh hati dan tidak mampu rasanya untuk berpaling. Karena itu, ia terus mengikutinya. Ketika tiba di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau mengikutiku hingga ke sini?" Hasan berkata, "Aku terfitnah dengan keindahan dua matamu." Sesaat terdiam, kemudian wanita itu berkata, "Baiklah kalau begitu, duduklah sebentar, aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan." Hati Hasan sangat gembira, dikiranya wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Bagaimanapun juga, ia seorang pemuda yang tampan dan kaya, sangat mungkin kalau wanita itu akan menerima cintanya. Tidak lama berselang, muncul pelayan wanita dengan membawa baki tertutup sebuah sapu tangan yang langsung menyerahkannya kepada Hasan. Ia membuka sapu tangan itu dan seketika wajahnya menjadi pucat pasi. 2 bola mata dengan sedikit percikan darah tergeletak di atas baki itu. Pelayan wanita itu berkata, "Tuan putri saya berpesan kepada Tuan, aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Tubuh Hasan bergetar hebat penuh ketakutan, dan ia segera berlari pulang. Tubuhnya lunglai seolah tidak memiliki tulang belulang. Sambil memegang jenggotnya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Oh, alangkah hinanya engkau. Percuma saja engkau berjenggot, tetapi engkau jauh lebih hina daripada wanita itu." Semalaman itu, Hasan hanya menangis penuh penyesalan dan bertaubat kepada Allah. Pagi harinya, ia mendatangi rumah wanita itu untuk meminta maaf dan kehalalan dari dirinya. Tetapi rumah wanita itu dalam keadaan tertutup dan terdengar tangisan dari dalamnya. Salah seorang tetangganya memberitahukan kalau wanita pemilik rumah itu telah meninggal. Hasan makin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. 3 hari lamanya ia tidak keluar rumah. Waktunya hanya berisi tangis penyesalan atas apa yang telah dilakukannya dan bertaubat kepada Allah. Pada hari ketiga, ia bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Hasan menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah dengan sebab dirimu." Hasan berkata lagi, "Berilah aku nasihat." Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian, berzikirlah kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah." Setelah terbangun dari mimpinya itu, hati Hasan menjadi lebih lega. Ia merubah total pola hidupnya selama ini. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan di jalan Allah. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan selalu dalam ketaatan. Memperdalam ilmu dari para sahabat Nabi SAW yang memang banyak yang tinggal di kota Basrah.